Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat bertemu dan berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Roh Kudus mengubah hidup. Sekali lagi, Roh Kudus mengubah hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi kita sekalian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ciri kehidupan jemaat mula-mula, ciri kehidupan gereja mula-mula, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ciri kehidupan daripada jemaat mula-mula merupakan karya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Karya Roh Kudus yang agung, karya Roh Kudus yang ajaib, karya Roh Kudus yang luar biasa, yang mengubah kehidupan jemaat mula-mula. Karya Roh Kudus yang mengubah kehidupan gereja mula-mula. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas kita dapat memperhatikan, kita dapat baca bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menambah jumlah orang percaya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menambah jumlah anak-anak Tuhan. Dan lewat karya Roh Kudus inilah kita memperhatikan bahwa Tuhan menyatakan satu karya yang luar biasa, yaitu lewat Roh Kudus mengubah kehidupan jemaat mula-mula, mengubah kehidupan gereja mula-mula. Dan apa karya Roh Kudus yang dikerjakan mengubah kehidupan jemaat mula-mula? Yang pertama yang kita perhatikan lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama adalah mereka hidup di dalam kebersamaan. Itu yang pertama. Jadi karya Roh Kudus mengubah pola pikir, merubah paradigma, mengubah cara pandang dari kehidupan orang-orang percaya mula-mula, jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka hidup di dalam kebersamaan. Mereka hidup di dalam kesatuan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita perhatikan di dalam ayat 32 bagian yang A, di sana dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Tanpa karya Roh Kudus,
tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, maka mereka sulit hidup di dalam kesatuan. Mereka sulit hidup di dalam kebersamaan. Sehati, sejiwa, bukanlah hal yang mudah. Kita perlu mengerti, kita perlu menyadari bahwa pada umumnya manusia hidup di dalam satu sifat keegoisan. Manusia pada umumnya hidup di dalam satu kondisi apa? Mementingkan diri sendiri. Kalau bukan karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, maka mereka tidak akan dapat hidup secara bersama-sama. Mereka tidak akan hidup di dalam satu kebersamaan, di dalam satu kesatuan. Tapi kita dapat memperhatikan, kita dapat melihat bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPDI Narwastu Bima, hari-hari ini kita sedang ada di dalam momen, beberapa hari ke depan kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan juga kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari ketuangan Roh Kudus. Mari kita mau kembali lewat momen ini, mengingat betapa pentingnya karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu belajar bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya, diberikan kepada kita orang-orang percaya, maka Roh Kudus itu berkarya untuk mempersatukan saudara dan saya. Roh Kudus itu berkarya untuk membawa kita hidup di dalam kebersamaan, sehati, sejiwa. Memang bukan hal yang mudah, tapi saya percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita yakin bahwa dengan kita percaya dan membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, Roh Kudus beracara di dalam hidup kita, Roh Kudus menuntun, memimpin setiap langkah kehidupan kita, merubah pola pikir dan paradigma setiap kehidupan kita, maka kita mampu dan kita akan dapat bersama-sama hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kesatuan, hidup sehati sejiwa di dalam kita melangkah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, karya Roh Kudus yang bisa kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk hidup di dalam solidaritas. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk hidup di dalam solidaritas. Kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-32 bagian B, di sana dikatakan demikian. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Roh Kudus memberikan sebuah pemahaman baru. Roh Kudus memberikan satu karya yang baru dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka hidup di dalam sebuah solidaritas. Mereka saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kalau kita membaca tentang ciri jemaat mula-mula, ya, orang-orang yang berkelimpahan, mereka memberi, mereka berbagi, mereka peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Sehingga apa? Kita memperhatikan bersama-sama
bahwa tidak ada satupun mereka yang mengalami kekurangan. Karena apa? Mereka hidup di dalam satu keadaan, satu kondisi solidaritas, saling memperhatikan, saling mempedulikan, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain, yang lebih memperhatikan yang kurang, yang kuat memperhatikan yang lemah. Ini hal yang luar biasa. Itu karena apa? Karena karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling hidup di dalam keadaan kondisi, milikilah solidaritas di dalam hidup. Saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang lebih, tapi lewat apa? Lewat perhatian-perhatian kita yang sederhana mungkin, kita dapat memperhatikan. Lewat doa, lewat nasihat, lewat dukungan satu dengan yang lain, kita saling memberikan motivasi satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita yang punya lebih, kita bisa membantu, menolong saudara-saudara kita yang lain. Memang tidak gampang, tidak mudah. Tapi kalau kita hari ini ada, kita sedang ada di dalam momen kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, dan janji di mana kita akan diberikan Roh Kudus, maka kita percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri yang akan berkarya di dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam, ya, satu kondisi keadaan memiliki sifat solidaritas satu dengan yang lain, memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain, sebagaimana yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita memampukan lewat karya Roh Kudus. Kita boleh hidup di dalam kebersamaan, kita hidup di dalam kesatuan sehati sejiwa, satu roh, dan kita hidup memiliki sifat solidaritas, mempedulikan, memperhatikan satu dengan yang lain, sebagai wujud karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus yang mengubah setiap kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar di sepanjang hari ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.